Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Christopher Lakato Mansbawar, NBP 291730, kelas A3, Fakultas Politik Indonesia Terapan IPDN Kampus Papua. Asal pendaftaran Provinsi Papua. Izin menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan keuangan dan penjatuhan pidana terkait penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Prosedur pemeriksaan keuangan negara sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan selaku lembaga negara yang bertanggung jawab atas keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksa dapat 1. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 2. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu pelaksanaan tugas pemeriksaannya. 3. Melakukan penyelengan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. 4. Meminta keterangan kepada seseorang. 5. Memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Dalam pasal 13 dan 14, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna untuk adanya indikasi keuangan negara atau daerah atau unsur pidana. 1. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK negara melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6. Ketentuan pidana pasal 24. 1. Setiap orang yang dengan sengaja untuk menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. 2. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. 3. Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 25. 1. Setiap pemeriksa yang dengan sengaja menggunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 melampaui batas kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 2. Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 miliar rupiah. Pasal 26. 1. Pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperoleh pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. 2. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om.